Sejak identitas Spider-Man terbuka, kehidupannya diganggu setiap hari. Parker tidak tahu melakukan apa lagi. Jadi dia telah mencari Dr. Strange untuk minta bantuan darinya. Tidak terduga, dalam rumah dokter penuh dengan salju. Sekarang, Dr. Strange perlahan terbang turun dari udara. Namun karena ceroboh, dia telah tergelincir. Kali ini, Parker ke sini untuk minta bantuan dari dokter. Apakah ada cara untuk kembali ke masa lalu? Untuk mengubah acara identitasnya terungkap. Dokter bilang bahwa dia juga tidak bisa melakukan apapun. Karena hal ini harus dibantu oleh Time Stone. Namun sebuah mantra bisa membantunya. Membuat seluruh dunia melupakan Spider-Man. Di ruang bawah tanah, dokter mulai merapal mantra. Namun ketika Parker tahu, seluruh dunia akan melupakan dia adalah Spider-Man, Parker tidak merasa senang. Dia mau pacarnya akan tidak bisa lupanya. Dokter setuju dengan pendapatnya. Namun ketika dokter mau merapal mantra, Parker lagi tidak merasa senang. Bibi May juga tidak bisa melupakannya. Setelah beberapa saat diperbaiki, mantra itu menjadi kurang baik. Sumber energi yang sangat besar hingga dunia akan dihancur. Untungnya, dokter telah kontrolnya tepat waktu. Mantra gagal, Parker ditendang keluar. Agar dapat masuk universitas yang baik, Parker telah bertemu dengan salah satu orang di kepemimpinan universitas. Meminta agar dia dan pacarnya diterima di universitas. Sekarang, dia merasa sesuatu. Dari jauh, suara keras mendatang. Parker segera ganti kostum. Sesuatu terbang dari bawah jembatan. Dalam asap, seorang perlahan muncul. Halo Peter. Parker bertanya apakah mereka dekat. Dua orang yang aneh saling bertemu. Octavius bersalam hangat dengan Spider-Man. Spider-Man baru menyelamatkan beberapa orang saja, dia telah ditangkap. Lalu dibuang ke sebuah mobil. Saat Octavius masih mengatakan hal yang tidak sopan, tentakel Spider-Man muncul, membuat Octavius terkejut. Keduanya sama-sama berbakat. Setelah beberapa saat berkelahi, pemimpin universitas minta tolong. Di saat yang paling berbahaya, Parker telah selamatkannya tepat waktu. Namun Parker dipukul. Kostumnya juga dirobek. Namun dia tidak tahu bahan kostum ini bisa membuat tentakelnya gak bisa aktif. Sekarang, dia bersiap memberikan Parker pukulan terakhir. Dia menyadari lelaki ini bukan Peter Parker yang dia kenal. Parker juga terkejut. Sekarang, kostum menyampaikan informasi. Tautan ke perangkat baru. Dia tentu anak kandung Iron Man. Pada saat dia mengendalikannya, tiba-tiba, suara ledakan datang dari jauh. Green Goblin muncul di sini. Mau berkelahi. Parker dibawa ke ruang bawah tanah oleh Dr. Strange. Dokter bilang bahwa hal ini terjadi karena mantranya gagal. Sehingga orang yang tahu identitas Parker di universe lain bisa ke sini. Dokter menangkap seekor kadal di saluran pembuangan. Dokter menyusup Parker untuk menangkap orang-orang lain. Lalu membawa mereka ke universe-nya. Parker mencari Ned dan MJ untuk minta bantuan. Parker mencari sebuah tiang listrik tegangan tinggi. Di belakangnya adalah Max Dillon. Max Dillon menyadari Parker. Dia menyerangnya dengan gila-gila. Tiba-tiba sebuah dinding muncul di depan mata Parker. Itulah Flynn Marko. Mereka kerjasama untuk berhenti arus listrik. Flynn Marko mendukung. Keduanya saling kerjasama dan sukses berhenti Max Dillon. Sehingga Max Dillon dan Flynn Marko dibawa ke ruang bawah tanah. Octavius juga bersalam dengannya. Kemudian Bibi May menelpon. Tidak terduga Green Goblin sedang di samping rumahnya. Ketika Parker datang, dia merasa lega hati. Karena Green Goblin telah menjadi orang normal. Sekarang dia hanya seorang pria tua baik hati. Sekarang kebaikan Bibi May meningkat. Dia saran Parker untuk membantunya. Parker setuju dengan Bibi May. Green Goblin pergi ke ruang di bawah tanah. Ketika dia melihat Octavius, dia terkejut banget. Dia telah meninggal dulunya. Kenapa bisa membangkitkan lagi? Parker juga menyangka. Marko mulai menjelaskan. Octavius dan Green Goblin telah meninggal dalam pertarungan dengan Spider-Man. Dokter sampai sekarang baru pulang. Green Goblin terkunci. Bersiap pulang.
Namun Parker telah setuju dengan Bibi May bahwa dia akan membantu Green Goblin. Jadi dia tidak mau mereka pulang lalu meninggal gitu. Dokter bilang dia telah terlalu baik hati. Lalu bersiap mantra untuk membawa mereka pulang. Parker merampoknya. Mau berlari dengan cepat. Keluar rumah dokter. Namun dikembalikan. Berdiri di depan Dr. Strange. Dia mau berlari lagi. Hasilnya, dia dikembalikan lagi. Rohnya diluarkan tubuhnya. Namun kemampuan kontrol Spider-Man telah membantunya. Dokter tidak bisa dapatkan kembali kotaknya. Dokter baru saja akan mengambilnya kembali, Parker telah menghindari. Dia hanya bisa lihat roh Parker kembali ke tubuhnya. Selanjutnya, inilah adegan pertempuran paling luar biasa dalam film. Parker dibawa ke dunia dalam cermin. Semuanya menjadi aneh. Satu rangkaian kereta api mendatang, lalu memukul Parker. Untunglah, kotak masih belum diambil. Satu rangkaian kereta api sedang beraktif dalam dunia cermin. Dokter menjadi serius banget. Dia membuka lingkaran tak terbatas untuk menyiksa Parker. Sekarang, keduanya terus berjuang. Dunia dalam cermin diluluh lantakan. Ketika mereka berebut-rebutan kotak, Parker telah menyadari struktur dunia dalam cermin. Dia telah gunakan tip untuk mengontrol. Kemudian dia mengambil cincin dokter. Setelah pulang, Parker mengatakan dengan penjahat bahwa dia akan memulihkannya. Namun dia hanya diejekkan. Namun penjahat hanya ada pilihan, setuju dengan Parker atau mati. Mereka pindah ke apartemen Happy. Mereka mulai dipulih. Pertama, mereka ganti keping di kepala Octavius. Keping ini mengontrol semua emosi Octavius. Parker sukses membuat keping baru. Setelah ganti keping untuk Octavius, Octavius telah menjadi orang lain. Dokter di masa lalu telah kembali. Selanjutnya, mereka akan memulihkan Dillion. Mungkin Parker telah merasa sesuatu yang berbahaya. Dia melihat sekeliling dengan curiga. Tiba-tiba sutra laba-laba mendatang ke Green Goblin. Kepribadian yang jahatnya telah kembali. Green Goblin mulai bertengkar dengan Parker. Parker merasa sesuatu yang salah sehingga menelpon Bibi May melari. Dillion juga mau memulai. Octavius baru saja mau berhentinya telah dipukul. Connor juga keluar dari mobil. Parker sedang bertarung dengan Green Goblin. Baru saja keluar, Connor setelah ditangkap. Lalu jatuh ke lantai pertama. Saat Parker dicekik sampai mau mati, Bibi May telah menginjeksi anestesi kepadanya. Green Goblin memarahi Bibi May. Kebaikannya telah membuat Parker menjadi lemah hati. Pesawat terbang dari belakang menuju ke Bibi May. Green Goblin tidak lupa mengejek Parker. Saat Parker tidak tahu melakukan apa lagi, Bibi May telah mengatakan ucapan klasik. Semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Lalu dia jatuh. Bibi May telah meninggal. Sekarang, polisi baru datang. Menembaki Parker. Parker meninggalkan sendiri. Dia berjalan-jalan dalam hujan secara sedih. Ned dan MJ sedang menunggu informasi dari Parker. Namun masih belum direspon. Ned memakai cincin dan mengatakan dia mau bertemu dengan Parker. Dia mengaktifkan mantra secara tidak sengaja. Ned mulai coba memanggil Parker. Spider-Man mendatang ke arah ini. Mengancamkan perempuan tua ini sehingga berteriak. Saya Peter Parker. Sama sekali tidak. Saya Spider-Man. Inilah pertemuan magis. MJ menyuruh dia membukti bahwa dia adalah Peter Parker. Jadi dia melompat. MJ sementara percayanya. Ned bilang dia bisa membuka gerbang waktu. Lalu mulai mencari Parker. Kali ini, orang datang adalah Tobey, Spider-Man pertama. Halo, semoga tidak apa-apa kalau saya melewati gerbang ini. Aduh, telah tutup. Ketika MJ pikir mereka telah memanggil salah orang, Garfield dan Tobey mulai saling menghadapi. Tobey menang. Keduanya mulai membahas. MJ pikir Parker masih di suatu tempat lain. Mereka saling berpelukan di teras. MJ bilang bahwa beberapa orang telah datang. Tidak terduga, dua orang itu adalah Spider-Man.
Hal ini membuat Parker takut sedikit. Mereka juga sedih karena Bibi May telah meninggal. Namun Parker mengatakan mereka tidak bisa paham. Namun Garfield menunjuk ke arah MJ lalu bilang, "Orang yang kucinta telah meninggal dalam perjuangan. Ku hanya bisa melihat dia meninggal. Aku tidak bisa membantunya. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri." Namun Garfield memilih melewatinya dan hidup terus. Dia berharap Parker juga bisa. Parker bilang sebelum Bibi May meninggal, dia telah mengatakan bahwa semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Parker tanya bagaimana mereka tahu. Garfield dan Tobey bilang sebelum Paman Ben meninggal, dia juga mengatakan begitu. Lalu Parker kerjasama dengan dua Spider-Man itu. Sekarang, Ned datang. Dia bertanya Tobey bahwa apakah dia juga ada teman dekat. Tobey jawab temannya telah mati dalam pelukannya. Tobey telah menunggunya. Hal ini membuat Ned sakit hati. Garfield juga tanya Tobey tentang kekasihnya. Tobey bilang dia masih coba. Keduanya tersenyum. Pada saat ini, Garfield mulai berbicara tentang rencananya. Mereka akan menipu musuh ke sini, lalu memulihkannya. Kemudian membawanya pulang. Ned berikan mesin sutra kepada Parker. Tobey merasa aneh. Lalu tembak sutra laba-laba dengan tangannya. Hal ini membuat dua Spider-Man lain terkejut banget. Spider-Man mulai rencananya. Dia tampilkan video di layar iklan di seluruh kota. Dia bilang dengan musuhnya bahwa dia sedang tunggu mereka di Patung Liberty. Dia juga merancang perangkap. Tobey mulai melakukan pemanasan. Garfield juga ke sana untuk membantu. Dia tanya, "Berapa sutra yang kamu bisa membuat?" Tobey tidak mau jawab. "Kamu sedang mengejek aku kan?" Parker juga bergabung. "Kami tidak bisa melakukan gitu, kamu luar biasa." Garfield juga berbicara hal yang sama, "Keren banget." Tobey bilang hal itu terlalu biasa. Parker lagi tanya, "Apa hanya tangan bisa bersutra, gimana bagian tubuh lain?" Tobey jawab tangan saja. Namun sutranya bisa habis, jika demikian sangat ganggu. Mungkin karena dia telah tua. Garfield tersenyum. Tobey bilang dia telah mengalahkan manusia di luar angkasa yang pakai lendir hitam. Parker juga dia telah bertarung dengan seorang di luar angkasa yang berkepala sama dengan ubi ungu. Garfield mengagum banget, dia juga mau berjuang. Dia merasa dia sangat lemah hati. Percakapan menyenangkan selesai. Dillion telah sampai. Parker melaporkan kepada semua orang untuk mulai beraksi. Garfield telah menarik perhatian Dillion. Parker melemparkan kotak ke depan Ned. Ned mau menutupi gerbang waktu. Namun tidak bisa. Connor juga muncul dari laut. Garfield mulai minta tolong dari Tobey. Namun dia juga diganggu oleh Connors. Marco menangkap Parker untuk tanya di mana kotak. Arus listrik besar meledakkan tiang listrik. Membuat Marco dihancur menjadi keping-keping. Tidak mudah untuk dapat kesempatan istirahat. Mereka diskusi rencana lagi. Dua Spider-Man pertama hanya berjuang sendiri. Belum pernah kerjasama dengan orang lain. Parker bilang dia pernah adalah anggota tim Avengers. Hal ini membuat Garfield dan Tobey kagum banget. Keren. Namun sekarang bukan waktu untuk berbicara hal ini. Parker bilang mereka bisa memakai firasat laba-laba untuk memilih tujuan selanjutnya. Mereka melompat dari tinggi. Terbang bebas di langit. Di bawah sinar bulan. Tiga Spider-Man mendarat secara keren banget. Mereka mulai berjuang dengan musuhnya sendiri. Parker bertarung dengan Dillion. Garfield mengontrol Connor. Tobey ambil penawar. Dia telah sukses membuat Marco menjadi orang normal. Namun sumber energi Dillion semakin besar. Keduanya bersama mengontrol Dillion. Namun mereka didorong. Connor melarikan dirinya. Menuju ke arah Ned. Dia langsung ke laboratorium. Untunglah, Parker telah menendang Connor tetap waktu. Dokter Oktivitas telah sampai daerah pertempuran tetap waktu. Mengontrol dua Spider-Man. Tobey menyuruh Dokter Oktivitas berhenti. Tidak terduga, dia benar berhenti. Lalu dia mulai mengontrol Dillion. Dia ambilkan senjata. Lalu masukkan kepada Dillion. Hanya Connor tersisa. Ned menulis sebuah lingkaran. Akhirnya, dia telah bisa membuka gerbang waktu.
Air dari sana keluar lalu menghanyutkan Connor. Parker buru-buru. MJ melemparkan penawar ke sana. Parker ambilnya, Connor juga memakai mulut untuk tangkap. Connor kembali ke bentuk dulunya. Ned membuka gerbang waktu dan mau bersembunyi kotak. Dia kebetulan melepaskan Dr. Strange. Dokter ambilkan kotak. Octavius bertemu dengan Tobey. Pertemuan inilah pertemuan antara dua teman dekat. Dr. Strange keluar. Mau memarahi Parker. Dua Spider-Man lain datang. Dokter terkejut banget namun dia harus membawanya pulang. Sekarang Green Goblin muncul. Dia melempar beberapa bom. Tidak tahu kenapa. Dokter membiarkan kotak dicuri. Octavius mengontrol Green Goblin. Dokter ambilkan kotak kembali. Namun para Spider-Man merasa ada sesuatu yang salah. Dalam kotak ada bom. Kotak meledak. Semua jatuh. MJ jatuh juga. Parker terbang ke sana. Namun sesuatu telah ganggunya. Pada saat kritis, Garfield telah menyelamatkan MJ. Menebus penyesalan karena dia telah tidak bisa menyelamatkan kekasihnya. Dokter mau mengontrol magis di dalam kotak. Namun akhirnya dia tidak bisa. Langit penuh retakan. Dokter mulai memperbaiki retakan itu. Parker telah menjinakkan bom dalam mesin ini. Membuat Green Goblin jatuh. Keduanya jatuh ke tempat tameng. Mereka mulai pertarungan terakhir. Parker terserang terus. Parker hampir membunuh Green Goblin. Namun Tobey telah berhentinya. Tidak terduga Green Goblin menusuk Tobey dari belakang. Dia juga mengejek Parker bahwa dia telah membunuh Bibi May. Parker ambilkan penawaran lalu masukkannya. Tobey masih baik. Namun retakan di langit semakin besar. Semua orang dari angkasa mau masuk ke sini. Parker tahu semua orang ini menuju ke arahnya. Jadi dia minta dokter pakai mantra untuk membuat semua orang di dunia melupakannya. Jika demikian, bisa berhenti mereka. Dokter setuju dengannya. Parker katakan selamat tinggal kepada dua Spider-Man. Ketiganya saling memeluk. Kemudian dia bertemu dengan MJ dan Ned. Mengatakan selamat tinggal dengannya. Dokter mulai melakukan mantra. Semua orang kembali ke angkasanya. Semuanya telah lupa Parker. Namun dia masih membantu semua orang di New York.